Dalam video ini kita akan membahas seputar amalan-amalan dalam ajaran Islam yang cukup banyak macamnya. Di antara amalan ini, ternyata ada yang paling disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun masih banyak orang yang belum mengetahuinya. Amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bila dilaksanakan dan diistiqomahkan akan menjadi ladang amal yang tak akan terputus dunia akhirat. Yuk, kita kenali amalan apa saja itu. 3 amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Islam adalah salat pada waktunya, jihad fisabilillah, serta berbakti kepada orang tua yakni ibu dan bapak yang telah melahirkan, mendidik serta membesarkan. Ketiga amalan utama tersebut disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud. Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah amal perbuatan yang paling utama?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Melaksanakan salat pada waktunya." Kemudian aku bertanya, "Lalu apa lagi?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Berjihad di jalan Allah." Aku bertanya lagi, "Kemudian apa?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Berbakti kepada kedua orang tua." Ia berkata, "Demikianlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkannya kepadaku. Andai aku menambah pertanyaan, niscaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menambahkannya." Dalam hadits lain disebutkan mengenai keutamaan berbakti kepada orang tua. Dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, "Aku berkata, wahai Rasulullah, amal apakah yang paling utama?" Beliau menjawab, "Salat pada waktunya." Aku berkata, "Lalu apa?" Beliau menjawab, "Berbakti kepada kedua orang tua." Aku berkata, "Lalu apa?" Beliau menjawab, "Berjihad di jalan Allah." Sahih Al-Bukhari 527 dan Muslim 85. Berikut ulasan 3 amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, salat pada waktunya. Dari hadits tersebut di atas jelas disebutkan amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala pada urutan pertama yakni salat pada waktunya. Sebagian ulama menyebutkan mengerjakan salat tepat pada waktunya paling utama yakni ketika mendengar suara azan lalu segera mengambil air wudhu dan berangkat ke masjid atau musala untuk menunaikan salat berjamaah. Mengerjakan salat tepat waktu juga memiliki keutamaan yakni terhindar dari sifat lalai dan munafik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Quran Surat Al-Maun ayat 5, yaitu mereka yang sudah berkewajiban mengerjakan salat dan menetapinya, kemudian mereka melalaikannya. Hal ini ada kalanya mengandung pengertian tidak mengerjakannya sama sekali, menurut pendapat Ibnu Abbas, atau mengerjakannya bukan pada waktu yang telah ditetapkan baginya menurut syara, bahkan mengerjakannya di luar waktunya. Salat tepat waktu juga akan menjadi cahaya di hari kiamat. Dari Abdullah bin Amru, dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya suatu hari beliau pernah menyebutkan mengenai salat seraya bersabda, "Barang siapa yang menjaganya, ia akan mempunyai cahaya, bukti dan keselamatan kelak di hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak menjaganya maka ia tidak mempunyai cahaya, bukti dan keselamatan pada hari kiamat dan ia akan tinggal bersama Korun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf." Hadis riwayat Ahmad nomor 6288. Yang kedua adalah jihad fisabilillah. Amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala berikutnya yakni jihad fisabilillah. Jihad di sini bukan hanya berperang melawan musuh atau kaum yang tidak beriman, namun bersungguh-sungguh dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti halnya menuntut ilmu dan membantu ekonomi masyarakat dari kemiskinan. Jihad fisabilillah juga merupakan sebuah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat tinggi nilainya. Tidak semua orang diberi kesempatan untuk melaksanakannya. Di dalam kitab Sahihain telah disebutkan melalui Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda,
Sesungguhnya di dalam surga terdapat 100 derajat tingkatan yang disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang berjihad di jalannya. Jarak antara tiap-tiap 2 derajat sama dengan jarak antara langit dan bumi. Yang ketiga adalah berbakti kepada orang tua. Amalan yang paling dicintai Allah lainnya yakni berbakti kepada orang tua baik ketika mereka masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Saat kedua orang tua masih hidup, manusia wajib menghormatinya, berbakti kepadanya dan memuliakannya dengan tidak menyakiti hati kedua orang tua baik melalui perkataan maupun perbuatan. Sedangkan saat kedua orang tua sudah tiada, kewajiban seorang anak yakni mendoakannya. Berbakti kepada orang tua merupakan salah satu amalan yang paling dicintai Allah. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan, "Ah," dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil." Quran Surat Al-Isra ayat 23-24. Hadis-hadis yang menyebutkan tentang berbakti kepada kedua orang tua cukup banyak, antara lain ialah hadis yang diriwayatkan melalui berbagai jalur dari Anas dan lain-lainnya yang mengatakan bahwa pada suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas mimbar, kemudian beliau mengucapkan kalimat amin sebanyak 3 kali. Maka ketika ditanyakan, "Wahai Rasulullah, apakah yang engkau aminkan?" Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Jibril datang kepadaku, lalu mengatakan, 'Hai Muhammad, terhinalah seorang lelaki yang namamu disebut di hadapannya, lalu ia tidak membaca salawat untukmu. Ucapkanlah amin.' Maka saya mengucapkan amin, lalu Jibril berkata lagi, 'Terhinalah seorang lelaki yang memasuki bulan Ramadan, lalu ia keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan masih belum beroleh ampunan baginya. Katakanlah,